Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Berjumpa kembali bersama dengan kami pengurus sekolah minggu Jemaat Laharoid Telo Baru dalam Renungan Pagi Toraya edisi Rabu 24 Juni 2020. Nah, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan membaca dan menghayati akan firman Tuhan. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyi kidung pujian bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita dalam doa dan kita berdoa. Kembali kami Bapa menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik dan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Nyata di pagi ini Tuhan boleh membangunkan kami, Tuhan boleh menjaga kami dan memelihara kehidupan kami. Di pagi ini Tuhan, kami akan mempersiapkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tapi sebelum itu, mari Tuhan urapi kami, Tuhan pakai kami, dan bagi kami yang akan membaca dan merenungkannya, kiranya firman-Mu di pagi ini boleh menjadi suluh dan pedoman bagi langkah kaki kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 10, ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-15. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya,
salahmu itu turun ke atasnya, jika tidak, salahmu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema renungan kita pada pagi hari ini, Duta Raja. Dalam bahasa Toraja, Pesuana Datu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dalam Tuhan, menjadi utusan sebuah organisasi adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi yang bersangkutan. Dengan demikian, ia dianggap lebih berkompeten mewakili sejumlah organisasi tersebut. Walaupun di balik semua itu juga terdapat tanggung jawab yang harus diembannya. Ia harus bersedia memenuhi tugas pengutusannya dan kembali membawa pertanggungjawaban kepada organisasi yang mengutusnya. Sebelum ia berangkat, ia harus menyusun strategi agar tugas pengutusannya berjalan maksimal. Semua itu dilakukan dengan cuma-cuma karena mereka menerimanya juga dengan cuma-cuma. Selain itu, mereka diperintahkan untuk tidak membebani pikiran mereka dengan harta juga dengan perbekalan dan tempat tinggal. Karena bagi orang yang menolak kedatangan para murid dan berita keselamatan yang sampaikan, maka orang atau kota tersebut akan menerima hukuman pada hari penghakiman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dalam Tuhan, perintah dalam perikop bacaan ini terutama berlaku untuk para rasul. Namun prinsip rohani dalamnya berlaku untuk semua pelayan Tuhan. Sebelum diutus, mereka diberitahukan apa saja yang akan dilakukan dalam misi, yakni memberitakan kerajaan sorga kepada domba-domba yang hilang dari Israel, untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya dalam Kristus, kita juga disebut sebagai utusan Tuhan atau duta raja. Ini merupakan hak yang sangat istimewa dan tugas yang istimewa kita juga, yakni mewartakan berita Injil Kristus. Kristus sudah berkarya untuk keselamatan kita dan Dia telah memberikannya kepada kita dengan cuma-cuma. Kita pun diutus untuk mengemban pelayanan pekabaran Injil. Kiranya Tuhan memampukan kita dalam menjadi utusan Tuhan, mewartakan Injil yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Bersama-sama kita mengangkat satu kidung pujian, Jadikan Kami Satu. Membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami
jadikan kami satu. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Benar kidung pujian-Mu ya Tuhan, jadikan kami satu di dalam kami menjadi utusan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi utusan yang setia di dalam menjalani akan setiap pelayanan yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami masing-masing. Di pagi hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Engkau memberkati kami dalam kami menjalani berbagai aktivitas kami, baik kami yang ada di rumah maupun kami yang melakukan aktivitas di luar rumah. Biarlah perlindungan-Mu selalu ada dan nyata buat kami semua. Kami boleh tetap sehat dan kuat di dalam menjalani akan pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk tim yang boleh mengambil pelayanan di pagi hari ini dalam renungan ini. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam setiap kehidupannya, dalam setiap apapun yang dia kerjakan, bahkan apapun yang dia gumuli, apapun yang dia harapkan, kiranya Tuhan mendengarkan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk kami semua di dalam jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda, orang tua, hingga lansia. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan di dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, bahkan yang sementara mencari pekerjaan, yang sementara mencari pasangan hidup, bahkan yang sedang bekerja, dan yang dalam masa tua. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan. Biarlah kami boleh tetap merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau tetap memberkati mereka semua Tuhan dalam melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bahkan pemerintah kami, secara khusus di dalam pergumulan kami, pengharapan kami dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, biarlah kami boleh terus berharap hanya kepada-Mu saja. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa wabah ini Tuhan akan berlalu dari bumi ini, bahkan berlalu dari kota kami di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kehidupan kami di sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa syukur kami Tuhan Yesus, doa permohonan kami, pergumulan kami. Kiranya Engkau menyempurnakan akan setiap doa kami Tuhan. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Demikianlah renungan pagi kita pada pagi hari ini. Kiranya di hari ini kita boleh tetap sehat dan kuat di dalam menjalani akan segala aktivitas kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.